Bab 601, Keadaan Virtual. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, di daratan. Penguasa naga, penguasa naga, penguasa naga. Yesuan dengan gila menggunakan naga untuk membunuh naga dan terus-menerus menyerang naga hitam. Meskipun ada hukum bela diri naga seperti itu, ia dapat menghindari serangan naga hitam, tetapi kekuatan serangannya tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan naga hitam. Hei, kemahiran tubuh Longu meningkat, dan saat ini 60% panas. Di mana, seberapa berguna untuk meningkatkan kemahiran saat ini? Yesuan sangat tidak berdaya. Kecepatan naga hitam ini tidak secepat dia, dan kemahiran tubuh Longu meningkat, dan itu tidak membantu saat ini. Jika Anda menyeretnya ke bawah, dan keluarga iblis akan membunuh seorang tetua cabang, maka situasinya akan berubah seketika. Pada saat itu, dia akan mati. Tidak peduli apa, mainkan 30 ronde, jika tidak, segera ambil. Yesuan membuat rencana. Boom, boom, boom. Serangan Yesuan terus-menerus jatuh pada naga hitam itu. Waktunya tinggal sedikit lagi. 10 ronde, 20 ronde, 30 ronde. Tampaknya Yesuan akan pergi. Tidak peduli apa, meskipun aku adalah anggota olahraga perang, tetapi sekarang aku tidak dapat membantu apapun, mundur. Yesuan membuat keputusan dalam hatinya. Hidup adalah untuk bertarung ketika tidak ada jalan keluar. Sekarang dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia harus menghargainya. Jika seseorang akan menutup telepon, maka dia tidak akan dapat melarikan diri. Namun, saat ini, hei, tuan rumah telah menyadari bahwa bumi berdenyut 4. Tiba-tiba sebuah sistem berbunyi, biarkan langkah kaki Yesuan. Apa, bumi berdenyut 2 berat, dan telah berubah menjadi 4 berat. Haha, Yesuan tidak bisa menahan tawa dan tertawa. Terobosan ini benar-benar tepat waktu. Binatang buas imajiner itu sekarang, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Yesuan tiba-tiba memiliki kepercayaan diri dan segera berbalik dan mengeluarkan keputusan naga. Sebelumnya, naga itu menggunakan gabungan denyut bumi dan kekuatan serangnya, tetapi tidak dapat menghancurkan sisik naga hitam itu. Namun, kali ini, naga itu menggunakan gabungan denyut bumi. Bumi berdenyut 4 kali lebih kuat, dan akan berosilasi 4 kali dalam sekejap setelah menghantam. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat daripada 2 denyut berturut-turut. Aku tidak bisa menghancurkannya sebelumnya, sekarang, tentu saja. Hei, ketika putusan yang menyatu dengan denyut bumi dan 4 naga berat jatuh pada naga hitam itu, terjadilah gebrakan yang tajam. Ini adalah suara retakan sisik naga hitam. Jadilah, haha, aku datang ke dunia virtual. Napas Yesuan dari seluruh orang meroket, dan sepasang mata gelap jatuh pada naga hitam itu. Dalam sekejap mata, dia adalah penguasa beberapa naga. Hei, 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 suara yang jelas dan cerah menyebar, dan naga hitam itu akhirnya terluka. Raungan, itu meraung ke arah Yesuan, tetapi tubuh Yesuan sudah selesai, ditambah dengan kemajuan lincah, itu tidak menyakiti Yesuan. Selain itu, setelah denyut bumi berubah menjadi 4, kekuatan pertahanan penjaga yang berdenyut juga meningkat. Oleh karena itu, ancaman naga hitam ini sangat berkurang. Binatang buas imajiner, bagaimana dengan itu? Bukankah itu mengejarku seperti karung pasir? Yesuan mencibir dalam hatinya. Dengan kecepatan luar biasa dan kekuatan serangan yang kuat, Yesuan langsung membidik serangan terdepan naga hitam itu. Naga hitam itu tertegun oleh bumi dan kepalanya pingsan. Kecepatannya sedikit menurun. Itu juga sangat tidak berdaya. Siapa yang mengira bahwa Yesuan benar-benar berhasil saat ini? Pada saat ini, sekelompok orang di langit juga berani melebarkan mata. Mereka, Fan Kexuan tidak dapat menembus pertahanan naga hitam, sekarang tidak apa-apa, jadi mereka mengalihkan perhatian mereka pada serangan Yesuan. Bumi berdenyut 4 berat. Anak ini, benar-benar berhasil menembus pertempuran. Denyut bumi itu sendiri sangat sulit dipahami. Seberapa besar anak ini? Dan saya menyadari bahwa itu adalah 4 berat. Jika dia menyadari 8 beban, kekuatannya diperkirakan begitu kuat sehingga bahkan kita dapat membunuh. Publik sangat terkejut. Salah satunya, matanya merah, dan itu adalah wakilnya. Setelah melihat pria parubaya di kedalaman kuil, dia dan para tetua memainkan sandiwara. Kemudian dia menggunakan tanah untuk pergi. Namun, praktik ini adalah misteri pemahamannya dalam keadaan ilahi, dan dengan demikian dia telah menerobos ke keadaan virtual.
Sejauh ini, sudah puluhan tahun. Namun, selama puluhan tahun, dia masih belum menyadari makna kedua. Oleh karena itu, katanya, Yan Yesuan benar-benar dapat memahami rasa kebenaran yang begitu kuat. Anak ini, wakil kepala deputi itu berkedip, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Namun, saat dia marah, pertempuran di darat berubah. Putong, naga hitam itu terus-menerus diayunkan oleh Yesuan, terus-menerus berayun, sehingga kepalanya tidak tahan, pingsan di masa lalu, tubuhnya yang besar berjongkok di tanah, seperti seekor domba yang akan disembelih. Biarkan aku mengirimmu tumpangan. Yesuan tiba-tiba jatuh ke langit. Kesadaran naga hitam agak memalukan, ia juga bisa merasakan gerakan di sekitarnya, tetapi tubuhnya tidak bisa mengikuti irama. Hanya ketika ia menghindari serangan, ia tidak bisa bergerak sekarang, maka yang berikutnya yang menyambutnya sudah mati. Penguasa naga, petik 2, penguasa naga, penguasa naga. Yesuan terus-menerus melambaikan 8 pedang naga yang konyol, dan keputusan Daolong jatuh pada keran. Keputusan puluhan naga turun, dan naga hitam tidak dapat dikenali. Hei, tiba-tiba suara renyah menyebar, kali ini, bukan suara sisik naga, tetapi lunas. Tubuh Black Tianlong sedang berjuang, tetapi sayangnya, ia masih tidak dapat kembali ke surga. Setelah Yesuan memerintah lebih dari 70 naga, keran naga hitam telah dibombardir. Kepala dibombardir, bahkan jika itu adalah binatang buas virtual, ia harus jatuh. Naga hitam, mati. Saat ini, Yesuan sedang menjarah ke tanah. Setelah naga hitam itu mati, ia langsung melahap tubuh naga hitam ini. Hei, atribut tanah tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 100 poin. Hei, tuan rumah telah menyadari misteri itu, menerobos ke keadaan virtual, tingkat kekosongan saat ini sedikit. Dua perintah berbunyi bersamaan. Pada saat perintah berbunyi, atribut tanah tubuh Yesuan menjadi gelap. Sekarang, semua kemarahan di tubuhnya telah berubah menjadi sifat tanah yang menyebalkan, dan kekuatannya memiliki lompatan kualitatif. Terobosan Shen dan ke dalam kekuatan dilema adalah Dan Cheng Yu yang rusak, sekarang, dewa-dewanya menjadi virtual, dan akhirnya masuk ke keadaan virtual. Yesuan langsung melintasi puncak para dewa dan masuk ke keadaan virtual para dewa. Atributnya menyebalkan dan beberapa kali lebih kuat dari puncak para dewa. Haha, Yesuan tidak bisa menahan tawa. Dalam keadaan virtual, dia akhirnya tiba. Hei, apakah tuan rumah memadukan darah dewa pedang? Hei, apakah tuan rumah itu memadukan darah binatang buas? Hei, apakah tuan rumah itu memadukan darah dewa kehidupan? Ya, Yesuan berteriak 3 kali berturut-turut, dan kemudian tubuhnya berubah drastis. Darah dewa pedang, semuanya maju meningkat sebesar 10%. Darah dewa binatang, semuanya maju meningkat sebesar 10%. Darah, kehidupan adalah pohon, dan semua langkah ditingkatkan sebesar 10%. Pada saat ini, Yesuan tidak dapat menggambarkan kekuatannya dengan kata-kata. Hei, tuan rumah telah mempelajari metode ilmu pedang jenis ke-8, pedang itu patah. Hei, tuan rumah telah mempelajari metode terpenting ketiga dari 8 diagram, 8 raksasa liar. Setelah menerobos ke dunia virtual, ada terlalu banyak cara bagi Yesuan untuk melambungkan kekuatannya. Tidak hanya itu, tetapi dua seni bela diri tingkat virtualnya tidak lagi dibatasi, dan dapat ditingkatkan hingga 70%. Namun, pada saat yang sama ketika Yesuan menerobos ke keadaan virtual para dewa, pertempuran di udara juga menjadi korban. Seorang tetua yang terluka di kuil tidak dapat bertahan hidup dan dibunuh oleh Master Yao. Tubuhnya jatuh dari langit. Anak itu benar-benar telah menerobos ke alam virtual. Semua orang terkejut saat ini. Sebuah pertempuran, bahkan membiarkan Yesuan menerobos ke alam virtual, bagaimana ini mungkin? Anak itu tidak bisa tinggal, cepat, bunuh dia. Orang tua beralis putih itu tertegun. Kematian para tetua cabang secara langsung memengaruhi seluruh situasi, tetapi pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menerobos, sehingga orang tua di alis itu sangat kesal. Jadi dia hanya membunuh para tetua di cabang, para tetua merah, dan dengan cepat bergerak menuju dedaunan. Suan menjarah. Anak itu, kau berani membunuhku, mati. Tetua gaun merah adalah Tuan Sun Xingyu. Tentu saja, seorang Sun Xingyu tidak layak untuk dimarahi. Dia takut dengan kualifikasi Yesuan. Haha, sekarang aku tidak takut padamu. Yesuan tertawa 3 kali dan langsung membuang pedang 8 hari. Saat berikutnya,
pedang 8 tahun patah dan disusun dalam beberapa baris. Apa? Para tetua gaun merah sedikit terkejut. Pada saat ini, bila 8 tangan itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit kemarahan, dan terhubung dengan 7 pegangan lainnya. Saat berikutnya, tubuh energi dengan cahaya kuning kecoklatan muncul di mata semua orang. Ini adalah 8 raksasa liar. Aktifkan. Yesuan memikirkan sebuah gerakan, dan kemudian, roh raksasa berusia 8 tahun ini tersapu dengan cepat, dan kecepatan ini tidak lebih lambat dari para tetua merah. Sungguh makhluk hantu, berikan padaku. Para tetua berjas merah memegang pedang cahaya biru dan melotot ke 8 raksasa liar. Pada saat yang sama, 8 raksasa liar itu juga menghantamkan pukulan. Wajah tinjunya hanyalah ujung yang tajam. Hai, serangan para tetua merah itu meledak, dan tidak ada kerusakan pada 8 roh liar itu. Bagaimana ini mungkin? Para tetua merah membelalakkan mata mereka. Dia adalah dewa yang lemah, dan atribut api telah berkurang. Namun, serangannya telah dipatahkan oleh hal-hal yang benar-benar dipadatkan Yesuan. Ini benar-benar tidak memuaskan. Yang utama adalah bahwa atribut apinya masih menahan sifat-sifat tanah Yesuan. Ini sangat kuat, apakah ini angin paling dahsyat ke-8? Yesuan juga terkejut, tetapi dia juga melihat bahwa pukulan raksasa buas itu ditahan oleh ujung yang tajam, dan ada juga efek dari bumi yang berdenyut 4 berat, jadi itu adalah pukulan yang mematahkan serangan para tetua merah. Ini masih hanya 8 angin liar untuk dibunuh. Yesuan belum mencoba metode ilmu pedang berat ke-8, pedang itu patah. Namun, ini tidak masalah, pertama-tama bunuh orang tua merah itu dan katakan itu. Saat ini, dia mengangkat kembali pedang King Guang dan kemudian mencabutnya. Metode 8 pedang membutuhkan 8 pedang untuk digunakan, jadi dia hanya bisa menyerang dengan pedang retakan tanah. Pedang retakan tanah, tinju Huanglong, hukum tubuh naga Wu, bumi berdenyut 4, kekuatan tempur tunggal Yesuan selalu kuat, dan sekarang dengan 8 raksasa liar, dalam sekejap mata, para tetua merah dipukuli dan dikalahkan. Para tetua merah bukanlah iblis, seperti wakil master, para tetua. Dan iblis, jika kamu membunuhmu, aku akan dapat menerobos lagi. Keduanya adalah milikku. Mata Yesuan melebar. Para tetua gaun merah menghancurkan tetua cabang lainnya dan memenangkan cincin yang terakhir. Selama Yesuan membunuhnya, maka semuanya menjadi miliknya. Pada saat itu, mungkin itu bisa mendominasi pertempuran ini. Bunuh. Daya tembak Yesuan sepenuhnya terbuka. Dengan pendekatan bercabang 2, para tetua merah akan segera tidak dapat bertahan. Tidak bagus. Wajah keluarga iblis tiba-tiba berubah. Mereka awalnya memiliki keuntungan. Sekarang, melihat para tetua merah sebenarnya ditekan oleh Yesuan, yang baru saja menerobos. Jika para tetua merah jatuh, maka keuntungan mereka akan kembali. Tidak, itu mungkin membalikkan situasi. Pergi. Orang tua beralis putih itu tahu bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru berteriak. Mereka bukan setengah iblis, jadi mereka tidak bisa dirasuki iblis, mereka hanya bisa menjadi ontologi. Berubah menjadi ontologi, meskipun kekuatannya akan ditingkatkan, tetapi setiap kali akan menghabiskan harga yang sangat besar, jadi mereka tidak ingin berubah dengan mudah, dan mungkin jatuh ke alam. Ini adalah Yaozu, iblis yang dikutuk oleh orang-orang. Setelah mendengar perkataan lelaki tua kuno itu, semua orang tercengang, dan segera, ada sesepuh iblis, yang mengambil risiko jatuh ke alam dan berubah menjadi ontologi. Tianlong, tubuhnya adalah naga merah. Pergi. Tetua beralis putih itu dengan cepat surut dan bersiap untuk mencabutnya. Dengan kecepatan, atau naga itu datang dengan cepat. Tetapi tidak semua orang dapat mencabutnya di punggungnya. Mau pergi, hentikan mereka. Pria parubaya beralis merah itu berteriak. Tidak ada yang perlu ditertawakan, para tetua kuil semuanya mati, dan tubuh dewa para dewa virtual juga dibawa pergi. Lelucon macam apa yang ingin ditinggalkan orang-orang Yaozu? Hei! Tiba-tiba ledakan keras menyebar, semua orang melihat sekilas cahaya, dan menemukan para tetua merah yang bertarung dengan Yesuan, benar-benar jatuh dari udara. Mati, mereka melihat bahwa Yesuan baru saja menyingkirkan 2 cincin Qiang Kun. Hei, tingkat virtualisasi host telah meningkat, dan saat ini 5 poin. Sistem meminta, apa? Begitu, Yesuan berjongkok, dia pikir dia bisa ditingkatkan menjadi 10%. Tetapi dia tidak menyangka itu setengahnya. Namun, dia sudah menjadi penatua yang bisa membunuh tingkat penyelundupan,
jadi dia benar-benar memiliki potensi untuk membalikkan keadaan. Sekarang, dia membunuh masa lalu. Pada saat itu, Ye Xuan selaras dengan penguasa kuil. Cepat, bergabunglah untuk menyerang mereka. Pria parubaya beralis merah itu berteriak. Pada saat itu, 9 orang, termasuk Ye Xuan, diserang oleh naga merah. 8 raksasa liar, kembali. Ye Xuan tiba-tiba mengingat 8 raksasa liar dan mengatur ulang mereka menjadi 8 pedang gurun. 8 ilmu pedang, pedang itu patah. Dia memegang pedang tandus dan membidik naga merah, itu sekilas. Penembak jitu yang tampaknya biasa ini, kecepatannya sangat cepat, mengandung kekuatan besar. Panggil, tiba-tiba penembak jitu ini terbagi menjadi 8. Penguasa sisi Yaozu menahan serangan itu, tetapi mengabaikan serangan Ye Xuan pada saat ini. 8 penembak jitu tiba-tiba berkumpul bersama, dan 8 menjadi 1. Kekuatan saat itu tiba-tiba meningkat, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Boom, pedang ini menembus 8 liar, dan menghantam tubuh naga merah. Ahli iblis ini yang telah mencapai tingkat kekosongan ke-10, langsung membuka lubang besar. Apa? Semua orang terkejut. Ye Xuan menghancurkan para tetua merah, ini sebenarnya bukan apa-apa, tetapi Master Iblis ini telah berubah menjadi tubuh, tetapi diledakkan oleh Ye Xuan. Anda tahu, tidak ada cara bagi Ye Xuan untuk mengambil binatang virtual yang baru saja menerobos. Hanya dalam waktu setengah menit, mengapa celahnya begitu besar? Bagus. Melihat situasinya, aula utama kuil juga merupakan minuman besar. Namun, saat berikutnya, lelaki tua dengan alis putih juga merupakan tubuh inkarnasi, dan seekor naga merah muncul. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada naga merah yang dikenakan oleh Ye Xuan. Cakarnya terentang dan langsung meraih beberapa tetua manusia dan bersiap untuk menjarah. Haf untuk melarikan diri, aula utama kuil memadatkan amarah, dan tiba-tiba menyerang tubuh lelaki tua beralis putih itu. Panggil, cahaya pedang api langsung menembus tubuh lelaki tua beralis putih itu, membuatnya gemetar. Namun, kecepatan lelaki tua kuno itu sangat cepat, dan jaraknya langsung terbuka. Orang-orang setengah baya di alis merah tidak akan berlatih, dan mereka hanya bisa melihat orang-orang Yao pergi. Raungan, ini hanya ditinggalkan oleh Master Iblis, naga merah itu menggeram, dan menyerang Ye Xuan. Lancang, para tetua yang tersisa sangat marah dan menyerang dan membunuh mereka dalam sekejap. Para tetua yang awalnya milik kuil ingin meninggalkannya hidup-hidup, dan menanyakan beberapa hal, tetapi sayangnya dia tiba-tiba dengan keras ingin menembak Ye Xuan. Para tetua yang tersisa takut bahwa Ye Xuan terluka, jadi dia menyerangnya secara kebetulan dan membunuhnya. Oh, petunjuknya rusak. Setelah melihat naga merah yang telah jatuh, pemilik kuil memikirkannya tanpa daya. Orang tua kuno itu tidak ragu-ragu mengambil risiko jatuhnya alam sebagai ontologi, begitu cepat sehingga dia tidak dapat mengejarnya. Dengan cara ini, mayat Dewa Raja virtual tidak akan kembali. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Seorang tetua datang, mayat Raja Imajiner Naga dirampok. Jika mereka memurnikan hati setengah iblis, bahkan jika mereka tidak dapat menerobos ke Raja Suci, mereka akan sangat meningkatkan fisik mereka. Pada saat itu, kita mungkin tidak bisa membagi aula. Hentikan mereka. Pria parubaya beralis merah itu melihat ke arah kepergian Master Iblis itu dan berhenti sejenak. Tetapi benda ini tidak semudah itu untuk disempurnakan. Lalu kita mengejar atau bertahan. Jangan mengejar, tidak bisa mengejar, kecuali aku punya keterampilan. Pria parubaya beralis merah itu menggelengkan kepalanya, lalu menoleh untuk melihat Ye Xuan, berkata, kali ini berkat adik laki-laki, berani bertanya apakah adik laki-laki itu. Jumlah, Tuan, Ye Xuan juga orang yang melawan istana raja. Ketika dia berada dalam situasi ilahi, dia menyadari arti dari kebenaran. Dia baru saja menjadi wali dalam beberapa hari terakhir, seorang tetua mengingatkan. Apa? Pria parubaya dengan alis merah mengangkat alisnya dan berkata, kuil negara virtual. Para tetua juga tidak berdaya. Mereka ingat bahwa ketika Ye Xuan berada dalam penilaian, transformasi atribut tampaknya hanya 50% atau 60%. Namun, hanya butuh waktu lama bagi Ye Xuan untuk menerobos ke negara virtual dewa, dan juga mengalahkan seorang tetua veteran yang tidak lemah. Tingkat pertumbuhan ini hanya melawan langit. Pria parubaya dengan alis merah menyipitkan mata dan membaca Ye Xuan sebentar, lalu dia berkata, sekarang saya kosong di aula, hanya beberapa dari kita, kalian berdua, percepat untuk membersihkan semuanya.
Baik, Tuan. Dua tetua dengan cepat menyapu ke kuil. Yesuan, mayat Tianlong ini disingkirkan, cincin Qiankun seharusnya ada di mulutnya. Orang Parubaya dengan alis merah kembali menentang Yesuan. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar. Tubuh ini juga diberikan kepadanya. Terima kasih. Yesuan dengan cepat berterima kasih, lalu menjara untuk menemukan cincin Qiankun, dan mengumpulkan tubuh naga merah. Hei, tingkat virtualisasi tuan rumah telah meningkat, saat ini 7. Alamnya telah disempurnakan banyak. Namun, dia tidak berani mengekspos dan bergegas untuk mengumpulkan minat. Ini akan meningkatkan alamnya dalam sedetik, dan dia pasti akan dicurigai. Pada saat ini, pria alis merah setengah baya itu tiba-tiba membuka aula besar kuil, dan kemudian masuk bersama Yesuan dan yang lainnya. Ikuti aku, jangan berlarian. Ketika pria alis merah setengah baya itu selesai berbicara, dia terjun ke bagian terdalam kuil. Sebelum dia berlatih di kuil, tidak ada yang tahu, karena jalan rahasia itu diketahui oleh ketiganya. Dia bergegas ke tempat di mana dia telah berlatih sebelumnya dan terkejut. Tubuh naga dengan tingkat raja virtual masih ada di sana. Ini, mata Yesuan berbinar. Mayat ini adalah mayat naga yang merupakan raja para dewa virtual. Pada saat itu, seluruh tubuhnya mulai mendidih, dan pada saat ini, dia ingin bergegas maju dan mengambil mayatnya. Jika dia menelan mayat ini, aku khawatir itu akan naik ke puluhan level dalam sekejap. Namun, ada banyak master di sampingnya. Jika dia berani bertindak gegabah, dia mungkin akan dibunuh di tempat. Para tetua bahkan tidak menerimanya. Bukankah Yaozu bukan tubuh naga yang melihat dewa virtual ini? Seorang tetua bertanya dengan sangat aneh. Tidak, pria parubaya beralis merah itu menggelengkan kepalanya dan kemudian menyapu. Semua mata berkumpul dan menemukan bahwa perut tubuh naga ini telah hancur. Benar saja, jantungnya hilang. Tampaknya para tetua sudah tua dan belum mengambil seluruh tubuhnya. Pria parubaya beralis merah itu menghela nafas dan mengumpulkan tubuh naga itu. Aku tahu bahwa dia akan terlebih dahulu mengumpulkan barang-barang dan kemudian mengejar wakilnya. Jika itu satu hati, tidak apa-apa. Seorang tetua menghela nafas lega. Ya, seluruh tubuh masih ada di sana, dan orang-orang dengan atribut api masih bisa merasakan kultivasi di sini. Pria parubaya beralis merah itu mengangguk. Seketika, beberapa dari mereka dengan cepat menyapu, dan kedua tetua itu juga mengumpulkan barang-barang dan menyerahkannya kepada orang-orang setengah baya. Tuan, apakah kita akan pergi ke aula utama? Seorang tetua bertanya. Tidak, pria setengah baya dengan alis merah menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas dan berkata, lihat ini. Mata semua orang tertuju pada selembar kertas ini, dan wajah mereka berubah pada saat berikutnya. Di selembar kertas ini, hanya ada satu nama tempat, dan itu adalah Yokoyama. Apakah ini seorang tetua yang hebat? Ya, ini yang kutemukan di tubuh Tianlong. Itu seharusnya ditinggalkan oleh para tetua. Pria setengah baya berdada merah itu mengangguk. Para tetua, bahkan meninggalkan kitab petunjuk, apakah itu benar, atau apakah itu jebakan? Petik 2. Itu seharusnya jebakan. Jika para tetua ada di pihak kita, mengapa kita harus mengambil hati Tianlong? Bahkan jika itu pura-pura, bergandengan tangan saja dengan pemiliknya dan Anda dapat sepenuhnya membalikkan situasi. Ya, itu pasti jebakan. Para tetua sedang berdiskusi di sana. Sebelumnya bulan belum mengatakan bahwa hari-hari ini ditambah lagi, tetapi saya telah melihat banyak pembaca, jadi saya telah dicari beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, ditambah ledakan sebelumnya, totalnya lebih dari 200. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar terlalu lelah, tubuh bulan tidak mampu, seperti kelas bahasa 20 jam sehari, lelah, hati lebih lelah. Tubuh adalah modal, hari ini adalah hari terakhir ditambah lagi, di masa mendatang, saya akan memperbarui bab 3 setiap hari. Ketika ada waktu, itu akan meletus, dan akan ada lebih banyak kegiatan nanti, ya, kemungkinan besar itu jebakan. Tapi ada kemungkinan juga para tetua menggunakan Yaozu. Dia ingin menggunakan tangan Yaozu untuk mendapatkan hati setengah iblis yang terbuat dari hati raja virtual. Pria parubaya itu berkata, eksklusif. Orang-orang segera menjawab, tetapi mereka memikirkannya, dan ada kemungkinan ini. Benar, sudah berapa lama kamu pergi dari malam? Pria parubaya bermata merah itu tiba-tiba bertanya. Aku baru saja pergi kemarin. Seorang tetua menjawab, bagaimana dengan 3 tetua lainnya?
Tanya pria parubaya dengan alis merah. Domain besar dihancurkan oleh setengah iblis itu. Mereka baru saja pergi, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan kembali. Pria parubaya dengan alis merah menghela nafas dan berkata, Yesuan, hal ini, kamu masih tidak ingin terlibat. Wu Chang, kamu bawa dia langsung ke aula utama. Jika kamu bertemu malam sendirian di jalan, tolong dia datang untuk membantu. Tuan, kalau begitu kamu. Wu Chang tua mengerutkan kening. Jika Anda menunggu para master turun, saya khawatir mereka sudah pergi, jadi kita harus pergi dan melihat, bahkan jika itu jebakan, Anda juga harus malu. Pria parubaya beralis merah menyipitkan mata. Bagaimanapun, dia adalah penguasa cabang ini, kali ini masalahnya begitu besar, hanya orang-orang yang tersisa di seluruh aula. Bagaimana Anda bisa tidak melaporkan kebencian ini? Tuan, saya akan pergi juga. Yesuan tiba-tiba berkata, tidak, Anda mengikuti tetua Wu ke aula utama. Jika Anda bisa, biarkan aula utama mengirim seorang master. Bahkan jika kita mengalami kecelakaan, kita harus menemukan jantung naga. Pria parubaya bermata merah langsung menolak. Tetapi kekuatanku tidak buruk, dapat membantu. Yesuan lagi, ini adalah kesempatan yang bagus. Jika dia diizinkan untuk mendapatkan tubuh raja virtual, dia dapat membuat terobosan besar. Tidak, iblis yang sudah mati adalah Tuan, dan yang lainnya juga berubah menjadi tubuh. Jika demikian, aku akan dapat mengemasi mereka, tidak perlu untukmu. Tetua Wu, jangan menunda, kamu bawa dia ke aula utama segera. Ngomong-ngomong, carilah malam ini sendirian, aku akan menyembunyikan kekayaan kuil kita, bahkan jika kita semua jatuh, semuanya tidak akan jatuh ke tangan mereka. Orang-orang setengah baya beralis merah menggelengkan kepala mereka. Petik 2. Baik, Tuan. Wu Chang mengangguk dan kemudian menatap Yesuan. Oke, Yesuan tidak berdaya. Karena pihak lain tidak setuju, dia tidak dapat mengikutinya. Sebenarnya, dia benar-benar ingin meminta mayat itu, selama mayat itu memberinya, apa yang iblis itu, semuanya akan dihancurkan olehnya. Sayangnya, dia tidak dapat mengekspos sistem fagositosis. Bagaimanapun, dia telah menemui terlalu banyak hal, bagaimana jika seseorang mengetahui rahasianya dan tubuhnya dirampok. Dia telah bertemu 2 kali sejak itu. Pertama kali, di Yunzong yang retak, gurunya ingin meraih tubuhnya. Kedua kalinya, di Pulau Sirius, Raja Iblis melekat padanya dan ingin melenyapkan keinginannya. Karena itu, dia harus berhati-hati. Akhirnya, Yesuan memutuskan untuk mengikuti tetua Wu ke aula utama. Kekuatan tetua Wu ini tidak kuat, dan para tetua merah yang dia bunuh sebelumnya, keduanya bersama-sama di jalan, itu aman. Saat ini, mereka segera berangkat ke aula utama. Yesuan, kualifikasimu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Berapa umurmu tahun ini? Dalam perjalanan ke aula utama, Wu Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Oh, 21. Yesuan dengan jujur melaporkan usianya. Dulu dia takut rahasianya terbongkar, dia sering berbohong tentang usianya. Tapi sekarang, dia telah melihat banyak orang jenius, dan usianya tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun, usia Jiang Tian tampaknya tidak besar. Sungguh menakjubkan, usiaku 3 kali lipat darimu. Kekuatannya sama dengan milikmu. Tahun-tahun ini benar-benar hidup di anjing, kata Wu. Yesuan tersenyum dan berhenti bicara. Pada titik ini, mereka sudah berada di jalan untuk waktu yang lama, dan mereka sudah jauh dari aula. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada seseorang yang menyergap di depan. Oh, kemarilah, beritanya benar-benar akurat, mereka akan melawan aula utama raja. Oh, sungguh arogan, hanya ada satu pengawal yang lebih tua. Dilema dewa telah menyadari kebenaran, dan dalam waktu yang begitu singkat, ia telah menembus ke keadaan virtual dewa. Sama sekali tidak mungkin membiarkan anak ini kembali ke aula Raja Perang. Dewi Es dan Kaisar Yan telah menembus ke keadaan virtual dewa. Aula Raja Perang sangat tersembunyi. Saya mendengar bahwa 3 raja kerajaan harus membentuk tim untuk memasuki hutan belantara saya, hanya untuk menghancurkan mereka semua. Petik 2. 2 saudara laki-laki dan perempuan itu sudah cukup bagi kita. Sekarang kita punya satu lagi. Kita tidak boleh melepaskannya. Jika kita membiarkan mereka tumbuh dewasa, kita akan menjadi raja virtual di masa depan. Lihatlah anak ini baru saja menerobos dan membunuh.
Ketiga orang yang bersembunyi di awan berbisik. Pada saat ini, Yesuan dan Wu Elder tidak tahu harus berbuat apa ke arah mereka. Hampir membunuh. Ketiga pria itu menangis. Apa? Setelah merasakan tiga atmosfer yang kuat, Yesuan dan Wu Changsong semuanya berada di kaki. Tidak bagus, ada penyergapan. Wajah Wu Chang berubah drastis. Yesuan juga bereaksi, tetapi yang tidak dapat dia pahami adalah, bagaimana mungkin ada orang Yaozu di depan mereka. Anda tahu, mereka hanya berjarak setengah hari. Sulit untuk dilakukan. Setelah lelaki tua beralis putih itu pergi, dia segera memberitahu iblis lainnya untuk menghentikan mereka. Sepertinya kualifikasiku cukup kuat untuk membuat Yaozu takut. Yesuan berpikir dalam hatinya. Ketiganya dengan cepat menyapu ke tanah, menghalangi jalan Yesuan dan Wu Elder. Kau adalah Yaozu. Tetua Wu telah mengorbankan pedang panjang dan melihatnya dengan jijik. Tidak buruk, seorang pria kuat yang dipimpin oleh tersenyum. Bagaimana kau tahu bahwa kita hampir berada di jalan segera setelah pertempuran? Wu Chang bertanya dengan sangat bingung. Oh, jangan katakan bahwa iblisku memiliki cara komunikasi yang istimewa. Tubuh iblisku, apa yang dapat ditandingi oleh manusiamu? Pria kuat itu tertawa. Seorang pria botak di belakang juga tersenyum dan berkata, ya, penyanyi malam macam apa milikmu yang telah dicegat oleh kami? Meskipun kami tidak mati, kami terluka parah. Kami tidak tahu harus bersembunyi di mana. Apa? Setelah mendengar ini, Wu Chang dan Ye Xuan terkejut. Utusan dari aula utama, yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari aula kuil, juga dicegat dan terluka parah. Haha, jangan takut, dia tidak terluka oleh kita bertiga. Kita tidak memiliki kekuatan ini. Namun, kalian berdua, kita masih bisa menyelesaikannya. Pria kuat itu berkata sambil tersenyum. Hanya kalian bertiga. Para tetua Wu bersikap dingin, dan dia merasa bahwa ketiga pria itu lebih kuat darinya. Dengan kata lain, tingkat degenerasi ketiga orang itu lebih dari 10%. Orang tua, aku tahu kamu, kekuatanmu tak terkalahkan di kelas yang sama. Meskipun tingkat stagnasi hanya 10%, untuk memahami api kehancuran, sangat sulit. Pria kuat itu menyipitkan mata dan berkata, Wu Chang mendengus. Kau adalah anak yang bahkan lebih kuat. Jika kau tidak mencapai puncak para dewa, kau akan mengerti arti dari misteri itu. Hanya dalam waktu sebulan, kau akan menerobos ke keadaan virtual dewa. Itu akan membunuh seorang tetua cabang yang telah mencapai level 10%. Jika kau tumbuh dewasa, itu adalah ancaman besar bagi iblisku. Ketika si kekar selesai berbicara, dia memberikan sepasang sarung tangan dan melanjutkan. Jadi hari ini adalah hari kalian berdua. Yesuan mengerti bahwa sepasang sarung tangan ini seharusnya adalah seorang prajurit virtual, dan itu adalah seorang prajurit virtual yang belum tahu berapa tahun. Dia baru saja menerobos ke keadaan virtual dewa, dan dia baru saja mulai menggunakan roh yang menyebalkan untuk mengolah pedang 8 berbahaya. Meskipun dia telah mengonsumsi roh yang menyebalkan selama setengah hari, itu hanya beberapa hari. Untungnya, pedang 8 berbahaya bukanlah prajurit berdefinisi rendah, setidaknya produk kelas menengah, atau bahkan produk kelas atas. Yesuan, aku akan menahan 2 setelah pertemuan, dan kamu akan menyelesaikan 1 dengan cepat. Jika tidak, aku akan menggunakan orang mati untuk menyeret mereka bertiga. Wu Chang berbisik, Wu Elder, kamu, kata Yesuan. Jangan katakan itu, aku masih punya trik. Wu Changzuo berkata dengan sungguh-sungguh. 3 Master Yaozu tidak dapat mendengar karena mereka berdiri di luar kilometer. Hahaha. Orang tua, aku tahu bahasa bibir, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Si kekar memimpin haha, tertawa, triknya. Aku ingin melihat, apa trikmu? Aktifkan. Pada saat itu, ketiganya marah pada masa lalu. Wajah Wu Chang berat, dan mengangkat tangannya adalah beberapa kata yang mengandung api yang membuat marah. Dia telah menyadari api abadi, dan atributnya sangat kuat. Namun, pihak lain adalah iblis. Fisiknya secara inheren lebih kuat daripada manusia, ditambah tubuh, jadi keduanya lolos. Bunuh. Yesuan juga langsung menerapkan Dewa Iblis untuk berubah, memegang 8 pedang liar untuk menyerang. Pendekar pedang 8 pedang yang baru saja dipelajarinya hanya 1 gerakan untuk saat ini, dan pedangnya patah, dan tidak ada kemahiran sama sekali. Trik ini digunakan sekali setengah yang lalu, dan menembus tubuh naga, yang sangat besar. Namun,
Trik ini untuk menghabiskan semua naluri di tubuhnya, tidak untuk digunakan sebagai pilihan terakhir. Kalau tidak, dia yang tidak memiliki dukungan untuk marah, tidak dapat menggunakan hukum seni bela diri, mudah mengalami kecelakaan. Dalam pertempuran ini, jika Anda ingin menang, Anda harus membiarkan orang lain peduli. Bagaimanapun, pihak lain belum melihat kekuatan sejatinya. Sementara itu, Penatua Wu berhubungan dengan dua orang iblis lainnya. Dan iblis yang terakhir, juga terus-menerus mengayunkan api pedang, menjarah ke arahnya. Atribut api, menahan sifat tanahnya, membuat wajahnya lebih gelap. Penjaga berdenyut 4. Dia bergegas menunjukkan kebenarannya dan meningkatkan kemampuannya untuk bertahan hidup. Anak baik, bumi benar-benar berdenyut 4 kali, dan telah berubah 2 kali dalam usia muda. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Lawan Yesuan adalah si kepala botak. Setelah melihat fluktuasi di sekitar Yesuan, dia tidak bisa tidak berpikir. Namun, serangannya dapat dipatahkan dan berdenyut. Hei, beritahu aku. Pada saat ini, Yesuan terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Di sisi lain, para tetua Wu memiliki kekuatan untuk menyeret dua iblis yang lebih tinggi darinya, sehingga pertempuran tidak dapat diseret. Oleh karena itu, dia harus membiarkan pihak lain membenci dan membiarkan orang lain memandang rendah dirinya. Pada saat itu, dia pecah lagi dan saling membunuh. Tidak tahu apakah rencana ini akan berhasil. Keduanya bermain melawan satu sama lain dan dapat membuat beberapa putaran dalam sedetik, tetapi yang mengejutkan si kepala botak adalah bahwa kekuatan Yesuan tidak sekuat yang dia dengar. Apakah itu disamarkan, atau pesannya tidak akurat? Kepala botak itu menyerang dan berpikir. Dia tidak bodoh, dia telah melihat banyak orang kuat dengan sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, dan kemudian melakukan blockbuster. Keduanya terus bertarung, dan Yesuan dikalahkan. Segera, itu adalah 50 ronde. Hei, tiba-tiba, ada suara keras tidak jauh dari kejauhan. Yesuan Yu Guangyi tertegun dan menemukan bahwa bentuk tubuh Wu telah terbang keluar. Ini membuat tubuhnya gemetar. Benar saja, meskipun para tetua Wu telah menyadari api abadi, kekuatan serangannya sangat kuat, tetapi pihak lain adalah iblis, dan itu masih 2 orang. Alamnya masih lebih tinggi darinya. Sangat bagus untuk dapat menahan 50 ronde. Haha, aku berani mengalihkan perhatian, kamu anak untuk mati. Kepala botak itu mengepalkan pedangnya dengan kedua tangan dan menghantam kepala Yesuan. Yesuan dengan cemberut lolos dari pedang. Tidak, harus dikatakan bahwa kuncinya telah dihindari. Pedang ini juga telah memotong seluruh lengan kirinya. Waktunya habis. Yesuan menghancurkan 2 kali, 8 pedang liar langsung runtuh dan diatur ulang. 8 angin liar membunuh, 8 raksasa liar. Tiba-tiba, raksasa kuning kecoklatan yang menyebalkan muncul, dan itu adalah pukulan langsung ke kepala botak. Tinju ini berisi denyut bumi 4. Apa? Kepala botak itu terkejut. Dia tidak mendengar bahwa Yesuan memiliki cara seperti itu, tetapi dia menanggapi dengan cepat, dan segera memegang pedangnya di dadanya. Hei! 8 pedang liar di kepalan 8 raksasa liar menghantam pedang panjang kepala botak. Kepala botak itu awalnya terbang di dekat tanah. Sekarang, ia langsung terhantam oleh tinju itu ke tanah. Namun pada saat ini, kaki kanan Yesuan tiba-tiba menginjak. Bumi berdenyut 4. Hei! Kepalanya terkejut ketika kakinya yang telanjang menyentuh tanah. Yesuan menggunakan naga untuk melangkah ke denyut bumi. Sebelum naga dan bumi berdenyut, kekuatannya bagus. Namun, ini tidak berarti bahwa denyut bumi harus menyamai langkah naga. Bagaimanapun, ia akan menghantamkan pukulan dan mencampur denyut bumi. Pincang, tentu saja, sambil berteriak di sisi lain, 8 raksasa liar itu tiba-tiba menyapu, dan kemudian pukulan lain. Hei, kali ini, kepala botak itu tidak punya cara untuk menahannya. Ia langsung terkena dada dan terbanting ke tanah. Kembalilah, Yesuan menghantamkan kakinya lagi, menyebabkan kerusakan pada kepala botak langsung dari udara. Anak sialan itu, tidak, harus menjadi tubuh, kalau tidak akan langsung dibunuh. Kepala botak itu memikirkan kesadaran yang ambigu. Saat berikutnya, tubuhnya mulai membengkak. Benar saja, dia juga seekor naga. Yaozu dilahirkan dengan kutukan. Setelah menjadi manusia, mereka ingin berubah kembali ke tubuh, tetapi mereka harus menanggung harga yang sangat mahal. Tetapi sekarang, kehidupan kepala botak itu terancam, dan tidak akan kembali ke tubuh, dan akan mati. Sialan,
Itu masih langkah yang lambat, tepat, 8 raksasa liar, kembalilah. Tuan Yaozu berkata bahwa itu akan berubah. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh pihak lain, tetapi itu adalah langkah yang lambat. Namun, apakah berguna untuk berubah kembali ke ontologi? Hei, 8 pedang liar berhasil ditata ulang. Saat berikutnya, Yesuan menawarkan 8 pedang naga yang konyol. Tubuh manusia botak itu telah meledak, dan kemudian naga merah dibor. Tubuh naga merah ini berkembang pesat. Pada saat ini, Yesuan langsung menembak 8 pedang naga yang konyol, penguasa naga. Yesuan langsung menghancurkan seorang penembak jitu. Darah dewa pedang, darah binatang buas, pedang 8 gurun, penguasa naga, denyut bumi, dan berbagai faktor membuat penembak jitu ini kuat. Oh, si kekar belum sepenuhnya berubah kembali ke ontologi, dan dia diberi penguasa naga ini. Sementara itu, tubuh naga besar itu terbagi menjadi 2. Raungan, naga merah itu berteriak di langit. Berikan aku untuk mati. Yesuan sekali lagi, mengeluarkan pedang. Kali ini, keran itu langsung dihancurkan. Yaozu berubah kembali ke tubuh, tetapi butuh beberapa waktu. Waktu ini cukup untuk membuat mereka mematikan. Sebelum pintu masuk kuil, beberapa orang berubah menjadi tubuh, tetapi ada orang tua beralis putih dan orang lain untuk membantu bertahan, jadi naga merah itu tidak terluka. Kali ini, rekan satu timnya diseret oleh Wu Chang, tetapi tidak ada yang membantunya menahan serangan itu. Putong, ketika kepala naga dan tubuh naga jatuh ke tanah, biarkan bumi bergetar. Pada saat itu, Yesuan dengan cepat menyapu. Para penguasa Yaozu tidak memiliki binatang suci, mereka dapat berkultivasi, jadi binatang suci itu dibudidayakan menjadi dewa, dan orang kuat ini adalah dewa palsu. Setelah kematiannya, dewa virtual langsung hancur. Oleh karena itu, Yesuan hanya dapat mengambil belenggu mereka dan berhenti, bahkan tubuhnya tidak dapat ditelan. Hei, tingkat virtualisasi tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 10. Sekarang, ranah Yesuan sama dengan Tetua Wu. Setelah terobosan, ia dengan cepat menyapu ke arah Tetua Wu, dan 8 raksasa liar muncul kembali. Apa? Anak ini membunuh anak ketiga. Orang kuat itu membelalakkan matanya. Kakak ketiganya, tingkat degenerasi telah mencapai 15%, yang bahkan lebih tinggi dari Tetua Wu ini. Namun, itu ada di tangan Yesuan. Saat berikutnya, orang kuat itu menemukan titik lain. Satu-satunya lengan Yesuan yang patah telah tumbuh. Bagaimana ini mungkin? Bahkan penyembuhan cepat dari sifat-sifat kayu hanya dapat menyembuhkan cedera, tetapi butuh waktu untuk memulihkan lengan yang patah. Misteri ganda dari penyembuhan cepat, peremajaan kayu mati, memiliki efek ini. Namun, Yesuan adalah properti tanah. Anak ini, apakah itu buah ganda, memiliki 2 atribut teknik sipil. Zhuang Han menebak, buah kembar adalah legenda. Siapapun yang menelannya dapat memadatkan dewa kedua. Ini berarti bahwa orang itu dapat memiliki semua jenis atribut dan dapat memahami arti dari kedua atribut tersebut. Namun, orang kuat telah hidup bertahun-tahun dan belum pernah mendengar siapapun yang memiliki 2 sifat tersebut. Anak ini harus mati. Orang kuat itu membuat keputusan di dalam hatinya. Bahkan jika kau mati, kau harus membunuh Yesuan. Pada saat ini, Yesuan sudah dipimpin oleh 8 raksasa liar. Dia sendiri memegang pedang Qingguang dan melancarkan serangan pada orang kuat itu. Sekarang, 3 lawan 2. Wu Elder, bagaimana lukamu? Yesuan buru-buru bertanya. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati, kita bergandengan tangan untuk membunuh mereka. Mulut Wu Chang masih berlumuran darah dan berteriak. Kekuatan orang kuat dan orang lain itu jauh lebih banyak daripada kepala botak itu. Bahkan kepala botak itu dibunuh oleh Yesuan, jadi kekuatan Yesuan juga menjadi ancaman bagi mereka berdua. Oleh karena itu, orang kuat dan orang lain itu hanya saling memandang dan membuat keputusan di tempat yang sama. Ubah tubuh. Kakak kedua, aku akan membantumu menghentikan mereka. Orang kuat itu berteriak. Pada saat ini, saudara keduanya sudah berubah. Tubuh manusia telah diledakkan, dan ada naga yang terus berkembang. Yesuan, aku menghalanginya, kau pergi untuk membunuh naga itu. Teriak Bos Wu Chang. Haf, pikirkan, wajah orang kuat itu tenggelam, jika dia tidak bisa menghentikannya, maka saudara keduanya akan seperti saudara ketiga, dan Yesuan akan memberinya kepala. Yesuan menatap Tianlong yang terus berkembang, berpikir cepat dalam hatinya.
Untuk pertahanan Tianlong yang kuat, yang terbaik adalah menggunakan keputusan naga, dan keputusan naga adalah menjadi pedang yang konyol. Jika dia menarik 8 raksasa liar, maka Tetua Wu dalam bahaya. Jadi kali ini, dia ingin mengubah rencananya. Bunuh yang berotot terlebih dahulu. Melihat bahwa Ye Xuan acuh tak acuh, pria berotot itu muram dan hal yang paling mengkhawatirkannya terjadi. Ye Xuan dan Tetua Wu siap untuk menghancurkannya terlebih dahulu, dan kemudian bermain melawannya sebagai saudara kedua dari tubuh. Masalah, hal-hal lain-lain, aku bahkan mati, tetapi juga menghancurkanmu. Teriak orang kuat itu, meskipun wilayah kekuasaannya adalah yang tertinggi di antara keempatnya, setelah menerobos 2 kali, tingkat degenerasinya dapat mencapai 20%. Tidak peduli apapun, propertinya adalah emas. Para tetua Wu telah menyadari api yang tidak dapat dihancurkan, dan kekuatan serangannya sangat kuat, dan Ye Xuan memiliki denyut bumi, dan dia juga dapat melawannya. Namun, bagaimana dengan 8 raksasa liar? Hah, tiba-tiba, sosok besar menyapu ke sisi pria kuat itu. Hei, pria berotot itu sepenuhnya ditentang, tetapi masih dipukul oleh 8 raksasa itu. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat mengejar dan menyerang dengan liar. Hei, 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 pedang King Guang bertabrakan dengan sarung tangan orang kuat itu dan membuat guncangan hebat. Setelah beberapa putaran, lengan orang kuat itu mati rasa dan mulai gemetar. Meskipun dia adalah seorang Yaosu, dia bisa berkultivasi, tetapi sayangnya, ketika dia menerobos ke keadaan virtual dewa, dia menyadari bahwa itu adalah batu. Jika Anda tidak melukai musuh, itu tidak akan efektif. Wu yang lebih tua terluka, atau saudara laki-lakinya yang kedua terluka, bukan dia. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menyapu dan berjongkok. Kesempatan bagus, mati. Orang kuat itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan gas sungguhan dimuntahkan olehnya. Saat berikutnya, Ye Xuan merasakan gelombang suara yang kuat. Naga iblis mengaum. Hei, Wu Changchun pingsan dalam sekejap. Ini adalah aksi besar Denon, sangat sedikit orang yang akan melakukannya, dan penggunaan tertentu pasti merupakan cedera besar. Pemberani ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menemukan kesempatan untuk digunakan. Namun, langkahnya tidak berguna bagi Ye Xuan. Serangan gelombang suara, Ye Xuan juga pernah, adalah kelas berat pertama dari metode pedang 8 gempa bumi liar Tianjian. Sejak mempelajari seni bela diri ini, Ye Xuan telah mengembangkan kebiasaan mengumpulkan kemarahan di kedua telinganya untuk mencegah hal ini terjadi. Si kekar tidak akan mengira bahwa Ye Xuan telah bersiap untuk itu. Ketika dia bereaksi, Ye Xuan telah menjarah di depannya. Oh, sebuah kepala melayang, itu adalah pria yang kuat. Kakak, setelah naga merah melihat pria kuat itu, lengan hendak meledak, dan ia menggeram keras. Butuh waktu sekitar 1 detik untuk mengubah waktunya. Namun, pada detik ini, Ye Xuan membunuh si kekar. Kemudian yang berikutnya adalah dia. Matilah. Tianlong merah membuka mulutnya, membidik Ye Xuan dan Wu Elder adalah napas pahit. Tetapi pada saat ini, Ye Xuan telah mengatur ulang 8 limbah. Dia menyalakan kecerdikan seluruh tubuh, mengomunikasikan kekuatan langit dan bumi, dan kemudian mengeluarkan pedang. 8 reruntuhan pedang, 8 pedang patah liar. Panggil, penembak jitu ini, langsung membelah napas Tianlong menjadi 2, sepanjang minat naga di mulut Tianlong. Hei, otak naga merah berosilasi, tubuhnya bergetar, dan kemudian tubuh besar itu jatuh dari udara dan berjongkok di tanah. Pedang patah, dan gerakan ini dibagi menjadi 8, dan kemudian 8 menjadi 1, sehingga kekuatannya akan berlipat ganda. Pukulan Ye Xuan, meskipun belum terpisah, tetapi tidak ada sisik di mulut naga, ditambah berbagai faktor, biarkan tembakan ini langsung ke otak naga merah. Panggil, akhirnya mati. Ye Xuan bergegas ke masa lalu dan mengambil alih 2 potong Qiang Kun. Meskipun pendahulu Yaozu adalah binatang buas virtual, tetapi tidak seperti Haizu, tubuh mereka tidak dapat ditelan, sangat disayangkan. Hei, tingkat ketidaktahuan tuan rumah telah meningkat, saat ini 13 poin. Sistem meminta, kekuatan Ye Xuan lebih kuat. Wu Elder, apakah kamu baik-baik saja? Ye Xuan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, itu menyakitkan bagiku untuk menjadi sama dengan atribut api. Ayo, jika ada Master Iblis, itu akan mengerikan. Wu Changlao buru-buru mengeluarkan sebotol obat penyembuh dan meminumnya. Itu bagus.
Ye Xuan mengangguk dan buru-buru membantunya meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, dia juga melihat panelnya sendiri, pertempuran bakat, bukan tanpa keuntungan. Metode seni bela diri naganya telah meningkatkan api sebesar 10%, tetapi pertempurannya terlalu sengit dan tidak ada manajemen. Namun, saat ini, dia menemukan titik lain. 3 darah tingkat dewa yang telah dia gabungkan, masih ada bracket di belakang, virtual. Sepertinya 3 darah tingkat dewa ini bukan darah tingkat dewa yang sebenarnya. Hati Ye Xuan diam-diam berkata, dia memiliki beberapa harapan di hatinya, karena dia dapat membeli perluasan garis keturunan pertama. Darah itu berkembang, darah pertempuran adalah yang paling mahal, darah tubuh adalah yang kedua, dan kemudian darah dibantu. Meskipun hanya membantu darah, dia telah menemukan darah tambahan yang sangat bagus dari ribuan darah. Darah Gemini. Garis keturunan ini memungkinkannya untuk menyatukan kembali dewa virtual dan membiarkannya memiliki 2 atribut. Jika Anda mendapatkan buah ganda, Anda juga dapat memadatkan avatar, kekuatan tempur, dan avatar yang sama. Avatar ini juga memiliki 2 atribut. Namun, ini semua adalah kata-kata, dan kemudian dia akan menunggu sampai dia tiba dengan selamat di aula utama. Pada saat ini, Wu Changchang tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Xuan, yang tidak memiliki lengan baju dan terekspos ke lengan kiri di udara. Dia berkata, Ye Xuan, aku baru saja melihat tanganmu terputus, bagaimana aku bisa pulih secepat ini? Sudah, hei, ini adalah petualangan yang pernah kulakukan. Meskipun bukan dewa kohesi, ketahanannya luar biasa. Ye Xuan bernyanyi, oh, kupikir kau memakan buah ganda, dan ada dewa kayu. Wu Changdao, buah ganda. Ketika kata ini jatuh ke telinga Ye Xuan, itu juga membuat tubuhnya bergetar. Darah Gemini, memadatkan persyaratan avatar, apakah itu tidak membutuhkan buah ganda? Penatua Wu, apakah kau pernah mendengar tentang buah ganda ini? Ye Xuan buru-buru bertanya, bagaimana mungkin kau tidak pernah mendengar tentang buah ganda ini, dapat membuat orang memadatkan dewa kedua? Kau pikir, memahami arti dari 2 atribut, kekuatan-kekuatan tempur akan menjadi kuat? Wu Chang mengangguk. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Jika dia dibuat untuk memahami apa itu pertahanan emas, dan kemudian dengan denyut nadi bumi, maka dia akan menjadi sedikit kuat, tidak terlalu mati, terlalu melawan langit. Penatua Wu, lalu apakah kau tahu di mana kedua buah ini? Ye Xuan bertanya dengan penuh semangat. Entahlah, sepasang buah ini hanyalah legenda. Aku tidak mendengar ada orang yang memiliki 2 jenis dewa. Konon buah kembar ini adalah dewa langit dan bumi, dan semuanya mungkin terbentuk. Bahkan jika langit dan bumi sangat langka, bahkan para dewa dan dewa pun tidak ada desa yang tidak ada di sana. Wu Changchang menggelengkan kepalanya. Petik 2. Oh, ekspresi Ye Xuan memudar. Dari sudut pandang ini, sepasang buah ini sangat sulit diperoleh, tetapi karena ada petunjuk dalam darah si kembar, pasti ada beberapa. Pada saat ini, Ye Xuan berpikir, adalah untuk segera meningkatkan, dan kemudian membeli perluasan darah, fusi darah si kembar. Darah si kembar memiliki efek yang sama dengan buah ganda, yang dapat memadatkan dewa kedua. Jika Anda mendapatkan buah ganda lainnya, Anda dapat memadatkan avatar, dan saat itu, kekuatan tempurnya akan meningkat tajam. Tingkatkan, tembus, mata Ye Xuan membesar, Setelah membunuh 3 Master Iblis, Ye Xuan dan Wu Changyu tidak pernah bertemu dengan Master Yao. Saya harus mengatakan bahwa Yao Zu terlalu besar, dan hanya 3 orang yang dikirim. Jika Anda mengirim seorang master setingkat kuno, saya khawatir tubuh Ye Xuan telah dimakan oleh binatang suci. Ye Xuan bergegas selama beberapa hari, dan akhirnya tiba di aula utama aula Raja Perang. Di sini, mungkin ada berita tentang ayahnya Ye Chong. Penampakan aula utama ini dan kuil tidak jauh berbeda, tetapi ukurannya lebih dari 10 kali berbeda. Ayah Ye Xuan melihat aula super. Namun, ada juga menara penjaga di sekitar aula utama. Ada juga larangan dan susunan pertahanan di belakang menara. Jika Anda ingin masuk, Anda harus diberitahu. Wei Hao. Di bawah menara, penjaga aula utama menghentikan mereka. Ye Xuan dan Wu Changshen melangkah maju, yang terakhir buru-buru berkata, saya Wu Bo, tetua dari cabang ke-9, dan cabang ke-9 mengalami krisis besar. Saya datang untuk melapor, bagaimana cabang ke-9 mengalami kecelakaan, dan juga, Ye Xuan dan Wu Changchang saling memandang.
Tampaknya cabang lain juga mengalami kecelakaan. Mari kita tunggu. Penjaga kuil ini memasuki menara dan mengambil baju besi emas. Palung, Kapten Aula Utama adalah dewa virtual. Ye Xuan kagum. Setelah pemimpin tim baju besi emas turun, dia menatap mata Ye Xuan dan kemudian berkata, token identitas. Wu Bo segera menyadari bahwa sebuah token diambil dari cincin Qian Kun dan hilang. Pemimpin tim mengonfirmasi bahwa dia telah mengambil perbandingan potret lainnya. Token identitas, potretnya benar, sekarang verifikasi atribut, alam, dan misteri Anda. Kata Kapten Emas, sekarang memverifikasi identitas begitu ketat. Wu Chang mengangkat alisnya, lalu mengangkat pedang ke langit. Atribut api tidak hancur, kejahatan adalah satu. Kapten Emas mengangguk. Ketika tetua Wu datang terakhir kali, tingkat degenerasi kurang dari 10%, dan celahnya tidak besar, jadi tidak ada masalah. Bagaimanapun, itu akan menerobos. Token identitas, potret, atribut, alam, dan makna ditinjau sepenuhnya. Alam Kapten Emas bahkan lebih tinggi dari tetua Wu, jadi saya dapat memastikannya. Maafkan saya, baru-baru ini, kuil Yaozu telah disusupi. Sekarang, tolong biarkan para tetua Wu menelan ramuan obat ini. Kapten Jinjia mengeluarkan ramuan obat lain dan melemparkannya ke tetua Wu. Apa ini? Wu Changsong menangkap ramuan obat berwarna coklat itu dan bertanya dengan aneh. Ada 3 jaminan setiap hari, bab ini adalah bab keempat, plus hari ini, terima kasih atas tiket dan hadiah bulanan Anda. Semakin banyak hadiah tiket bulanan, semakin kuat bulan itu, ini adalah transformasi dan, kamu harus dilayani di hadapanku, jika kamu adalah Yaozu, itu akan dipaksa menjadi tubuh, bahkan jika itu adalah setengah iblis, itu akan segera menjadi iblis. Kapten kecil Jinjia berkata, petik 2, ternyata seperti ini. Wu Elder mengangguk dan menelannya di tempat. Setelah menunggu sekitar 5 detik, pemimpin tim fokus pada tubuh Ye Xuan dan berkata, identitasmu dapat dipastikan. Siapa dia? Ini adalah seorang jenius yang telah aku pisahkan dari kuil. Aku dapat memahami misteri tanpa puncak para dewa. Sekarang aku telah menerobos ke keadaan virtual para dewa. Alamnya lebih tinggi dariku. Wu Changchun dengan cepat memperkenalkan. Setelah produksi pertempuran itu, para tetua Wu juga merasakan alam Ye Xuan, tetapi di matanya Ye Xuan adalah seorang jenius super, terobosan terus-menerus tidak ada apa-apanya. Oh, kamu lebih tinggi dari alam. Mata Kapten Emas itu melirik dan kehilangan dan yang berubah menjadi Ye Xuan. Ye Xuan mengerti apa yang dimaksudnya, dan berpura-pura melemparkan transformasi ke dalam mulut, dan menelannya di depan Kapten Emas. Setelah 5 detik, dia tidak berubah menjadi ontologi, juga tidak berubah menjadi iblis, yang dapat dibuktikan sebagai manusia. Namun, yang tidak akan diketahui oleh Kapten Emas adalah bahwa dan yang berubah ini telah ditelan oleh Ye Xuan. Yah, bukan Yaozu, tetapi aku tidak dapat memastikan apakah kamu berkolusi dengan Yaozu, datanglah untuk mendapatkan informasi. Berhati-hatilah setelah kamu masuk. Jika ada yang salah, kamu akan dibunuh oleh Tuan di tempat. Kata Kapten Emas. Ya, tetua Wu mengangguk, lalu melewati Ye Xuan melalui susunan dan masuk. Setelah mereka memasuki kuil prajurit, formasi segera dipulihkan. Meskipun tidak dapat dilihat, Ye Xuan dapat merasakannya. Aku tidak menyangka Yaozu akan begitu malu. Orang-orang ditempatkan di aula utama, dan ada tetua yang berkolusi dengan mereka. Ini merepotkan. Ketika dia berlari dari menara penjaga menuju aula utama, Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tetua Wu, apa artinya ini? Ye Xuan agak bingung. Mereka belum memverifikasi identitas mereka. Seberapa merepotkan? Wu Long menjawab, meskipun kita dapat membuktikan bahwa kita adalah manusia, kita tidak dapat membuktikan apakah kita berkolusi dengan Yaozu. Jika kamu datang sekarang, kamu mungkin dianggap dimasukkan secara khusus oleh Yaozu, dan kamu tidak merasa nyaman. Petik 2. Ternyata begitu. Setelah mendengarkannya, Ye Xuan juga mengangguk dalam diam. Memang, dalam hal ini, Aula Raja Perang sangat berhati-hati dan tidak akan melatih orang baru. Namun, orang-orang seperti Adipati Agung Kuil telah dibeli oleh Yaozu, berapa banyak orang yang dapat membuktikan ketidakbersalahan mereka sekarang. Anda harus tahu bahwa para penatua agung di kuil, tetapi cabang terakhir kuil. Wu Changlao membawa Ye Xuan ke aula utama. Yang Ye Xuan ikuti sebelumnya adalah cabang ke-9, yang terakhir. Pada saat yang sama, setiap kali ke kuil,
akan ada seorang penatua yang datang ke aula utama untuk menjaga orang-orang yang biasa menerima kuil. Kali ini, Penatua Wu membawa Yesuan untuk menemukan perantara ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai puncak aula utama. Aula utama ini sangat besar, dan masih banyak patroli di jalan. Wu Changla dan Yesuan relatif akrab, jadi jumlah kali mereka dihentikan dan diinterogasi di sepanjang jalan mencapai 6 kali. Kemudian mereka menemukan cabang ke-9 di aula utama. Penatua Huang, Penatua Wu masuk dan berteriak langsung. Yesuan juga melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah perpustakaan seluruhnya, dengan sejumlah besar buku, ini seharusnya menjadi cabang ke-9 kuil. Bagaimana kabarmu Wu Changla? Bagaimana aula ke-9 kita? Setelah mendengar teriakan Penatua Wu, saya berjalan keluar dari aula dalam dengan seorang pria tua berjubah kuning. Dia telah tinggal di aula utama, tentu saja mengetahui hal-hal tentang iblis. Aula kita juga telah diserang. Ini adalah berkas yang ditulis oleh Tuan secara pribadi. Mari kita lihat. Wu Changlao menyerahkan gulungan kulit domba. Tetua Huang melihatnya dan terkejut, apa, bahkan para tetua dan wakil Tuan berkolusi dengan iblis. Namun, setelah dia selesai membaca, dia berseru, kita memiliki kuil, ada mayat Dewa Raja virtual. Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ini adalah apa yang pernah kita kunjungi di kuil. Dikatakan bahwa mayat Tianlong ini tidak memiliki binatang suci. Itu mungkin Tuan Iblis. Wu Changchang mengangguk. Setelah pengingat seperti itu, Yesuan tiba-tiba teringat satu hal. Tubuh iblis, dia tidak bisa menelan, dia hanya bisa menelan binatang virtual. Jika mayat itu adalah Tuan Iblis, tidak ada gunanya mengambilnya. Mengacu pada tubuh, Yesuan secara alami memikirkan pemilik kuil, bagaimana dengan orang-orang itu. Benar, Wu Chang, iblis yang memurnikan hati setengah iblis, harus menggunakan hati binatang suci atau binatang virtual. Yesuan tiba-tiba bertanya, ini, aku tidak begitu jelas. Tapi aku tidak tahu bahwa kita memiliki aula, jadi aku memperkirakan bahwa orang-orang iblis beralis putih awalnya ingin menyerang aula Raja Perang, mayat itu, mungkin omong-omong. Wu Changlao menjawab, Penatua Wu, adik laki-laki ini adalah. Penatua Huang bertanya dengan aneh, dia adalah pertama kalinya melihat Yesuan, tetapi dia merasa bahwa Yesuan sangat kuat dan seharusnya tidak lebih buruk darinya. Dia adalah seorang jenius dari cabang kita, wilayahnya lebih tinggi dariku, jadi Tuan memintaku untuk mengawalnya ke aula utama, jawab Wu Chang. Mendengar ini, Huang Elder terkejut, apa, alamnya lebih tinggi darimu? Ya, kami dicegat oleh 3 master iblis sebelumnya, semua orang lebih tinggi dariku, dan ketiganya, semuanya mati di tangan Yesuan. Wu Chang mengangguk. Huang Elder berkata sambil mendesah, kupikir adik laki-laki itu adalah jenius dari aula utama. Aku tidak menyangka itu berasal dari cabang ke-9 kita. Tetua Kuning, lalu apakah kamu tahu tentang masalahku? Yesuan bertanya lagi, memurnikan hati setengah iblis, hanya keluarga iblis, tetapi hati setengah iblis tingkat rendah, selama ada cara, kita manusia juga dapat memurnikan. Tetapi tingkat dewa virtual, aku khawatir itu perlu dilatih oleh Master Iblis, Master Manusia tingkat atas lebih membantu, sejauh yang aku tahu, hati setengah iblis ini, tidak dapat menggunakan hati Master Iblis yang sudah mati untuk memurnikan. Huang Elder menjawab, tidak bisa. Yesuan melirik sekilas. Jika tidak, maka kelompok pasukan iblis yang menyerang cabang ke-9 kuil membutuhkan hati Dewa Raja virtual untuk melakukan apa? Tidak, masih mustahil untuk menilai. Mayat naga dengan ilusi Raja para Dewa adalah pendahulu keluarga iblis, atau Dewa virtual biasa dari Raja virtual. Jika itu adalah pendahulu Yaosu, maka hati ini tidak dapat digunakan untuk memurnikan hati iblis. Jika itu adalah binatang virtual, Anda dapat memurnikan hati iblis. Pada saat itu, meskipun tidak sampai pada Raja virtual, itu juga sangat kuat. Namun, Yesuan sekarang malas dan memiliki begitu banyak kendali. Para tetua kuning, kalian harus segera melaporkan semuanya. Tetua Wu mendesak, baiklah, aku akan segera memberitahu para tetua di aula utama. Tetua Huang buru-buru mengangguk dan berkata, Yesuan, ikutlah denganku. Yesuan, pergilah, kualifikasimu, kau pasti bisa mendapatkan pelatihan kunci, selama tidak ada kecelakaan. Kata Wu, oke, Yesuan mengangguk tanpa suara, lalu menindaklanjutinya, dan Wu Changzuo tetap di sini. Setelah pergi,
Tetua Huang tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, Ye Xuan, kau harus bersiap. Jika sebelumnya, kau pasti bisa mendapatkan pelatihan kunci. Tapi sekarang, Yao Zu tampaknya memiliki gerakan besar, pendatang baru. Harus menjalani peninjauan yang ketat. Aku mengerti, Ye Xuan mengangguk. Sekarang Yao Zu merajalela, bahkan jika dia tidak mendapatkan pelatihan kunci, dia bisa pergi berburu sendiri. Hei, ada seorang jenius bulan lalu. Itu juga seorang jenius dari dunia virtual. Sekarang aku dikirim untuk melakukan tugas penilaian. Dikatakan untuk membunuh 100 orang iblis dari kelas yang sama. Huang Changsong menghela napas. Apa? 100 orang iblis dari kelas yang sama. Setelah Ye Xuan mendengarkan keterkejutannya, dia sekarang menjadi orang virtual untuk mencapai kesuksesan, yaitu, kebutuhan untuk membunuh 100 tingkat imajiner untuk mencapai 10%, Nima ini terlalu mengada-ada. Itu untuk menunjukkan kesetiaan, selama itu adalah Yao Zu, setengah iblis tidak apa-apa. Huang melanjutkan, di mana menemukan begitu banyak iblis. Ye Xuan menutup mata, Anda harus tahu bahwa jumlah master iblis yang dilihatnya lebih dari 10. Meskipun setengah iblis telah melihat banyak, tetapi sekarang itu adalah setengah iblis dari tingkat yang sama. Di mana saya dapat menemukannya? Jangan khawatir, cabang ke-9 kita adalah yang terlemah, jadi ada lebih sedikit orang iblis di sana. Jika Anda pergi ke cabang pertama, cabang ketiga, dan cabang ke-6, iblis semuanya dapat muncul dalam kelompok. Huang berkata, suaranya tiba-tiba menjadi kecil, dan melanjutkan, gelombang ke-6 binatang buas kuil sebenarnya adalah iblis. Legenda di luar adalah bahwa ada binatang buas virtual, yang palsu. Pada saat itu, ada ratusan master iblis, dan semuanya dibunuh oleh 2 tetua baru dari Istana Panglima Perang kita. Ratusan master iblis. Domain Yangdu. Mendengar ini, Ye Xuan juga ingat bahwa dia pernah mendengar tentang ini di restoran. Pada saat itu, dia juga percaya bahwa kedua pria itu adalah dinasti Song dan Song yang berkuasa. Pada saat ini, dia memikirkannya dan berkata, saya telah mendengar ini. Saya mendengar bahwa itu ditenangkan oleh sepasang saudara laki-laki dan perempuan. Saudara laki-laki dan perempuan itu baru-baru ini bergabung dengan Aula Raja Perang. Apakah Huang Long tahu siapa nama mereka? Ya, kedua tetua ini baru di Aula Raja Perang kita. Mereka adalah senjata rahasia kuil Raja Perangku. Mereka sangat berbakat, jadi mereka disembunyikan oleh Tuan. Tidak ada yang tahu seperti apa rupa mereka. Dikatakan bahwa sepanjang hari, mengenakan baju besi bertopeng, aku hanya tahu bahwa salah satu dari mereka adalah atribut api, dan yang lainnya adalah atribut es. Oleh karena itu, dunia luar memberi mereka nama, adik perempuannya disebut Dewa Es, dan kakak laki-lakinya adalah Kaisar Api. Tetua Huang juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya tetua kuil, dan kekuatannya terlalu buruk untuk memenuhi syarat untuk melihat keduanya. Dewa Es, Kaisar Api. Mata Ye Xuan melirik dan berkata, para tetua kuning, apakah kamu tahu dari mana mereka berasal? Dikatakan bahwa itu dibawa kembali oleh Tuan Kuil. Tidak jelas di mana itu. Aku tahu ini. Tetua Huang menggelengkan kepalanya sekali lagi. Ye Xuan tidak bisa menahan diri di kaki rumah. Butuh waktu lebih dari setahun baginya untuk pergi. Tahun ini, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu mungkin bisa berlatih di alam virtual. Lagi pula, Lin Wonyu pernah berkata bahwa setelah dinasti Song dan penguasa Song kembali ke benua Tianshui, mereka menguasai metode kultivasi yang luar biasa dan kemudian datang kepadanya. Aku tidak tahu namanya, aku tidak tahu seperti apa bentuknya, apakah itu mereka? Ye Xuan menebak dalam hatinya. Sejujurnya, dia berharap gadis Es dan Yandi itu adalah dinasti Song dan penguasa Song. Dalam hal ini, dia tidak perlu mencarinya. Terlebih lagi, gadis Es dan Yandi ini tampaknya lebih kuat darinya. Ye Xuan, ada apa denganmu? Melihat ekspresi Ye Xuan yang penuh perhatian, Tetua Huang tiba-tiba bertanya. Tidak apa-apa, akulah yang pertama kali mendengar tentang sifat es dan sifat peradangan. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Memang benar bahwa aku juga pertama kali mendengar bahwa ada sifat angin sebelumnya aula utama kami, tetapi ketika saya pergi berlatih, saya tidak akan kembali. Diperkirakan akan jatuh. Huang Changsong menghela nafas. Tetua Huang, apa 3 atribut ini? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Huang terus menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu atribut es dan properti api.
Rahasianya sangat bagus. Adapun atribut angin, saya mengetahuinya. Atribut angin juga merupakan atribut yang kuat. Angin adalah sayap angin, angin terikat. Bila angin ini adalah 3 jenis misteri yang saya ketahui. Sayap angin dapat meningkatkan kecepatan terbang defensif, serta kecepatan serangan Anda. Angin terikat pada musuh air, membatasi musuh. Adapun bila angin, itu adalah pemotongan yang sangat kuat, sebanding dengan logam. Pemotongan emas seksual. Setelah mendengarkan ini, mata Yesuan juga cerah. Atribut angin ini dapat mempercepat, dan dapat membatasi musuh, ini benar-benar terlalu kuat. Selain itu, atribut angin ini tidak memiliki pengekangan, juga tidak dibatasi oleh atribut mana yang independen. Kata Huang, Yesuan mengangguk tanpa suara, dan dia juga menebaknya. Kecuali 5 elemen pengekangan, tidak ada atribut lain, ini adalah tempat yang sangat kuat. Para tetua Huang telah lama berada di aula utama, dan mereka tahu bahwa ada lebih banyak hal daripada para tetua Wu, jadi Yesuan telah menanyakan beberapa hal. Segera, Penatua Huang menemukan seseorang dengan Yesuan, seorang penatua dari aula utama. Kekuatannya tak terduga, dan Yesuan memperkirakan bahwa ilusi-ilusi pihak lain telah mencapai setidaknya 50%. Penatua Helen, ini adalah berkas yang saya wariskan dari cabang ke-9. Penatua Huang menyerahkan berkas itu ke masa lalu. Penatua Helian ini, meskipun bukan kekuatan teratas, tetapi statusnya sangat tinggi, menangani banyak hal di aula utama. Dia mengambil berkas itu dan melihat wajahnya berubah. Cabang ke-9 benar-benar mengalami kecelakaan. Apa? Mayat Dewa Raja Virtual. Mengapa kamu melaporkannya sekarang? Helian, para tetua berteriak. Ini hanya pemilik kuil yang memenuhi syarat untuk tahu, kata para tetua Huang muram. Sialan, seekor naga dengan atribut api Raja Perawan, jika dibawa ke aula utama, dapat sangat meningkatkan sentimen atribut api yang kuat. Wajah para tetua Helian tenggelam. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menyela, mayat Tianlong masih ada di sana, tetapi hanya kehilangan satu hati. Cabang ke-9 kuil seharusnya menyembunyikan Qiang Kun. Oke. Tetua Helen tiba-tiba jatuh di tubuh Yesuan dan bertanya, aku belum pernah melihatmu, siapa kamu? Yesuan adalah kapten hitam dari cabang ke-9. Sebelum menerobos, ia telah melakukan yang terbaik untuk cabang ke-9. Jika cabang ke-9 tidak memilikinya, itu hampir akan dihancurkan oleh iblis. Tetua Huang berkata dengan cepat. Dia mengatakan ini untuk membuktikan ketidakbersalahan Yesuan. Meskipun tidak dapat dibuktikan sepenuhnya, itu juga dapat menghilangkan beberapa keraguan tetua Helen. Oh, itu masih seorang pahlawan. Mata tetua Helen menghela nafas dan berkata, meskipun ini bukan masalahnya, kamu harus mengambil tugas membunuh para master iblis dan membawa tubuh mereka kembali untuk membuktikan tidak bersalah. Pada akhirnya, Yesuan masih harus keluar untuk melakukan tugas itu. Ya, Yesuan dengan hormat mengangguk. Aku juga membiarkan master segera menjelajah. Jika kamu benar-benar dapat menemukan level Dewa Naga dari tubuh naga, semua orang memiliki hadiah. Kata tetua Helen. Kemudian, tetua Huang bersama Yesuan untuk mundur, dan kemudian pergi untuk menerima tugas untuk membunuh 100 master dengan level yang sama. Level yang sama dengan Yaosu, tidak ada ancaman bagiku, takut bertemu dengan seorang master. Yesuan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, seorang tetua di aula utama menyerahkan sebuah dokumen kepadanya, yang merupakan peta para master iblis terkini. Pergi ke cabang ketiga, kata Yesuan. Yurisdiksi cabang ketiga, ada banyak orang iblis di sana, ada banyak master, kamu tidak cukup, kamu yakin untuk pergi. Kata tetua itu. Ya, Yesuan mengangguk. Ya, wilayahmu adalah wilayah virtual, jadi kamu harus membawa kembali 100 master iblis yang imajiner dan imajiner. Setengah iblis bisa melakukannya. Tetua itu tidak banyak bicara, mendaftar langsung dengan Yesuan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba bertanya, jika aku menerobos di jalan, persyaratannya tetap sama. Konstan. Segera, Yesuan mendaftar dan kemudian pergi. Namun, setelah dia pergi, tetua yang terdaftar tiba-tiba bergumam, orang penting, yang dikirim oleh cabang ke-7, tampaknya telah pergi ke yurisdiksi cabang ketiga. Jika keduanya setia kepada saya dan pergi ke Wang Dian, maka saya pasti akan mendapatkan pelatihan kunci. Anak itu, biarkan saya memeriksanya. Tiba-tiba tetua lain keluar dari balik pintu. Baiklah, jangan ketahuan.
Jenius dari sifat virtual atribut bumi, mari kita miliki satu di Istana Raja. Tetua yang terdaftar mengangguk. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak berkolusi dengan Yaozu, Anda harus membunuh 100 orang iblis dengan level yang sama. Pada saat yang sama, ada seorang tetua yang diam-diam memeriksa untuk melihat apakah Anda curang. Keluarga iblis menyusup terlalu banyak, dan ada pengkhianat di aula utama. Mengapa kamu ingin mencampurkan satu orang dan mengorbankan beberapa iblis? Setelah pendaftaran selesai, Ye Xuan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Wu dan Tetua Huang, lalu meninggalkan aula Raja Perang. Kali ini tujuannya adalah area cabang ketiga. Di cabang ketiga, telah terjadi insiden besar, dan seluruh aula hampir musnah, jadi Ye Xuan, yang tidak bersalah, telah membantu di masa lalu. Di darat, Ye Xuan sangat cepat, jadi dia tidak perlu terbang, jadi dia berlari dengan kakinya. Metode tubuh Long Wu telah ditingkatkan menjadi 70%, saya tidak tahu kapan saya bisa memahami tempat itu. Ye Xuan berpikir ketika dia berada di jalan. Teknik darat, tetapi dapat sangat meningkatkan kecepatan larinya, yang sangat berguna untuk jalan. Untuk pertempuran di darat, itu bahkan lebih ajaib. Favorit Ye Xuan adalah kecepatan, sehingga dia gesit ketiga kali. Ketika Anda menjatuhkan 10 pertemuan, kecepatan adalah raja. Bahkan jika itu adalah sumpit, jika Anda dilempar keluar oleh Ye Xuan, Anda dapat membunuh satu untuk membunuh binatang suci. Aula utama agak jauh dari cabang ketiga, dan Ye Xuan menghabiskan 7 hari bahkan jika dia berada di jalan. Sekarang dia memiliki beberapa penyesalan. Dia tahu bahwa dia tidak akan memilih cabang ketiga. Jika dia memilih yang terbaru, dia mungkin telah menyelesaikan tugas dalam 7 hari. Saya mendengar bahwa ada lebih dari selusin pengkhianat di cabang ketiga, dan penguasa utama terbunuh. Jika saya datang, saya dapat bertemu mereka. Ye Xuan memikirkannya, namun, dia masih berpikir begitu. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mempercayainya sekarang. Mungkin kerabatnya sendiri mungkin berkolusi dengan Yaozu. Dia masih bertindak sendiri. Paling-paling, dia akan menanyakan berita itu. Namun, dalam pikiran Ye Xuan, ada sosok yang jatuh ke langitnya. Di mana, anak ini tidak tahu betapa lelahnya, apakah dia telah mengemudi selama 7 hari berturut-turut. Tetua ini bertanggung jawab atas evaluasi rahasia Ye Xuan. Dia juga mengikuti Ye Xuan selama 7 hari dan tidak beristirahat. Pada saat ini, boom, 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 tiba-tiba sebuah suara keras jatuh ke Ye Xuanzong. Ye Xuan mengerutkan kening dan mengambil dan bergegas ke arah itu, tetapi dia sangat berhati-hati, karena dikatakan bahwa ada orang-orang iblis yang telah mencapai usia 30%. Ketika dia melihatnya di masa lalu, dia menemukan bahwa 3 setan sedang mengepung seorang pria parubaya. Alasan mengapa Ye Xuan dapat mengenalinya adalah karena ketiga orang iblis ini hanya setengah iblis, dan mereka sangat berbeda dari manusia. Saya mendengar bahwa seseorang akan berpura-pura menjadi manusia. Ketika seseorang membantu saya di masa lalu, mereka tiba-tiba menyerang. Ye Xuan membangunkan dirinya sendiri. Ketiga setengah iblis ini, tingkat degenerasi juga lebih dari 10%, yang dianggap sebagai tugas Ye Xuan. Dia mengorbankan 8 pedang liar, memanggil 8 raksasa liar, dan kemudian bergegas ke masa lalu dengan pedang cahaya biru miliknya sendiri. 8 raksasa liar adalah bilah 8 tangan dari pedang 8 berbahaya, dan atribut bumi Ye Xuan dipadatkan. Tubuh juga memiliki denyutan 4. Kekuatannya sendiri dapat memecahkan 3 setengah iblis ini, jadi, Ye Xuan hanya melihat ke kejauhan dengan pedang cahaya biru. Apa? Setengah iblis dari 3 dewa virtual mendengar angin, tiba-tiba terkejut, apa itu, binatang virtual? Dalam sekejap mata, 8 raksasa liar menjarah di depan ketiganya, dan kemudian satu pukulan, langsung meledakkan tubuh ketiganya. Bumi berdenyut 4 berat dan tinju 8 raksasa liar, kekuatannya sangat besar, dan ketiganya bahkan tidak bisa menangkap tinju. Selanjutnya, 8 raksasa liar kembali dengan tubuh 3 orang dan Qiang Kun. Kering cantik, Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum, dan mengumpulkan cincin Qiang Kun dan tubuhnya. Ketika dia keluar dari 8 raksasa, Ye Xuan meliriknya dan menemukan bahwa 8 raksasa liar itu ternyata adalah salah satu hewan peliharaannya. Dengan kata lain, 8 raksasa liar memiliki bonus darah binatang buas, dan meningkatkan atribut penuh. Selain itu, ditambah Beastmaster Deterrence, Anda dapat meningkatkan efek serangan bulan sebesar 20%. Oleh karena itu,
3,5 iblis tidak mengambilnya. Ini, pria parubaya itu ketakutan. Tanpa bergerak, mengandalkan alien aneh, Anda dapat memecahkan 3 iblis yang telah menekannya. Kekuatan ini jelas lebih baik darinya. Terima kasih atas bantuanmu. Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Anda adalah divisi ketiga kuil? Tanya Yesuan. Pria parubaya itu tertegun dan mengangguk. Ya, saya adalah penatua cabang ketiga. Anda adalah. Saya datang dari aula utama dan datang untuk mendukung. Apakah Anda memiliki informasi terbaru? Yesuan terus bertanya.